Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, perkenalkan nama saya Andi Ilman Hakim. Saya adalah dosen pengampu di mata kuliah Politik Perdesaan. Hari ini kita akan bahas sebagai sebuah pengantar perkuliahan, terutama terkait tentang rencana pembelajaran di dalam satu semester mata kuliah ini. Teman-teman sekalian, ada beberapa poin penting yang perlu kita highlight, terutama tentang apa-apa saja pokok bahasan yang nanti akan kita bahas di dalam mata kuliah Politik Perdesaan. Berikutnya juga kita akan paparkan terkait tentang capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, termasuk juga assessment dan referensi apa yang nanti kita bisa gunakan di dalam menunjang dan mendukung proses pembelajaran. Teman-teman sekalian, ketika kita membahas tentang ruang lingkup perkuliahan Politik Perdesaan, kita akan berangkat pada pembahasan atau gagasan bahwa masyarakat dan institusi lokal merupakan pihak yang paling tepat untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah, terutama berkaitan persoalan-persoalan di tingkat lokal. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana gagasan pendekatan community development yang menekankan pada pentingnya partisipasi dan pengetahuan pada tingkat lokal, termasuk juga berkaitan tentang bagaimana diskusi tentang modal sosial dan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal. Nah, pada konteks ini, rekan-rekan, gagasan ini sangat menarik, terutama ketika kita melihat bagaimana masyarakat desa memiliki pengetahuan, memiliki potensi, memiliki kondisi-kondisi kekhasan di tingkat lokal, di mana ini perlu diperhitungkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Nah, maka pada konteks ini, teman-teman sekalian, kajian politik perdesaan berfokus pada bagaimana menjelaskan berbagai aktivitas politik di dalam komunitas perdesaan. Politik dalam konteks ini tersebar luas di dalam berbagai macam aktivitas yang terjadi di seluruh arena di mana manusia tertaut dengan proses produksi dan reproduksi dalam kehidupan mereka. Nah, tentu ini akan melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan konteks kerjasama yang mengarah pada peningkatan dan penyelesaian masalah. Dan tentu ini juga berkaitan dengan bagaimana persaingan terjadi di dalam ranah lokal. Memahami fenomena politik perdesaan ini tentu berkaitan juga dengan bagaimana proses-proses politik di dalamnya dan bagaimana masalah-masalah publik terutama di pedesaan diupayakan untuk memperoleh solusi dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa dan bagaimana proses pengambilan keputusan itu terjadi. Maka studi politik perdesaan ini memfokuskan posisi desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang memiliki kewenangan dan memiliki kekuasaan pada konteks ini, dan ini merupakan bagian di dalam pemerintahan sebuah negara. Teman-teman, mengapa ruang lingkup dalam studi politik perdesaan ini menarik dipelajari? Jika kita mengutip pendapat dari John Stuart Mill yang mengatakan bahwa local government are school of democracy, di sini menunjukkan bagaimana adanya kesempatan partisipasi yang lebih besar dibandingkan dengan jenjang pemerintahan di atasnya. Nah, maka pada konteks ini teman-teman sekalian, pada konteks Indonesia, satu hal yang kita pelajari terutama tentang bagaimana mempelajari pemerintahan desa ini sebagai salah satu mendapatkan pemahaman bagaimana jalannya proses-proses politik di ranah mikro. Kemudian yang kedua, ini juga berkaitan dengan bagaimana relevansi mempelajari pemerintahan desa sebagai suatu sistem yang terkait langsung dengan tatanan di sebuah negara. Dan yang terakhir, kita melihat desa adalah sasaran pembangunan nasional, mengingat mayoritas penduduk atau masyarakat di Indonesia ini banyak juga yang tinggal di desa. Maka dari itu, inti poin yang nanti akan kita jadikan dalam topik-topik pembelajaran, tentu ini akan berfokus pada
hal-hal yang berkaitan dengan beragam kapasitas yang dimiliki atau yang ada dan tersedia di desa. Dan ini berkaitan dengan sumber daya yang ada di desa. Kemudian kita akan melihat bagaimana pemerintah dan proses pemerintahan itu berjalan di dalam menata kelola desa. Termasuk juga di dalamnya kita bisa melihat bagaimana masyarakat desa berpartisipasi, bagaimana proses pengambilan keputusan terjadi. Yang ini juga menggambarkan di satu sisi tentang dinamika politik yang terjadi di kehidupan masyarakat desa. Maka di sini akan kita breakdown beberapa materi pembelajaran. Yang pertama adalah berbicara tentang ruang lingkup studi politik perdesaan. Yang kedua, memahami desa di dalam beberapa perspektif, terutama perspektif politik, termasuk juga perspektif antropologi, sosiologi, dan ekonomi politik. Kemudian, sejarah perkembangan desa dan perpolitikannya di Indonesia. Berikutnya juga tentang tipologi, struktur, dan kewenangan desa. Tantangan dan inovasi di tengah arus perubahan sosial, termasuk juga topik institusi pemerintahan desa dan aktor strategis di desa. Pada pertemuan yang lain kita juga akan membahas partisipasi masyarakat desa, musyawarah desa, dan proses pengambilan keputusan. Kemudian ekonomi politik dan dana desa. Kemudian ada pilkades dan demokrasi di desa, serta konflik dan dinamika politik di perdesaan. Pada sesi ini teman-teman, kita perlu highlight tentang capaian pembelajaran. Ada 4 capaian mata kuliah, pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup studi politik perdesaan. Nah, ini berkaitan dengan sub CPMK 1, yaitu mampu menjelaskan definisi desa dalam beragam perspektif. CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan posisi desa dalam sistem politik di Indonesia. Dengan sub CPMK 2 ini, mampu menjelaskan sejarah perkembangan desa dan perpolitikannya, isu-isu perubahan sosial, institusi pemerintahan di desa, serta tipologi desa. Di capaian mata kuliah pembelajaran CPMK ketiga, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi aktor strategis dan kepemimpinan politik di desa. Ini berkaitan dengan 2 sub capaian, yaitu yang pertama mampu memetakan aktor strategis yang mempengaruhi dinamika politik di desa. Berikutnya berkaitan dengan mampu menjelaskan proses partisipasi dan pengambilan keputusan dalam aspek politik perdesaan. Dan CPMK yang terakhir, yang keempat, yaitu mahasiswa mampu menganalisis dinamika politik di perdesaan, terutama berkaitan dengan sub CPMK, yaitu mampu merumuskan masalah-masalah politik yang dominan saat ini terjadi, dan kemudian sub CPMK yang terakhir, yaitu mampu menganalisis fenomena politik di desa. Berikut adalah komponen penilaian dalam tabel assessment yang saya paparkan. Yang pertama, nanti komponen penilaian ini berkaitan dengan penugasan individu, penugasan kelompok, kemudian asesmen tengah, kemudian UAS atau ujian akhir semester. Nah, komponen-komponen ini menjadi bagian di dalam komponen penilaian mata kuliah ini dengan komponen-komponen sebagaimana yang ada di dalam layar rekan-rekan sekalian. Berikutnya, teman-teman, di sini ada referensi bacaan yang bisa teman-teman akses, dan beberapa referensi bacaan ini, teman-teman sekalian, kita gunakan media pendukung pembelajaran atau Learning Management System LMS Brun UB yang tersedia di Universitas Brawijaya. Teman-teman bisa akses di link berikut, di mana nanti teman-teman bisa mengakses berbagai macam materi pembelajaran yang ada modul pembelajaran di situ, dan instruksi tentang penugasan dan beberapa referensi yang bisa diakses. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan dalam mata kuliah politik perdesaan, di mana sebelumnya kita sudah banyak membahas terutama terkait tentang apa itu desa dan apa saja unsur-unsur yang membentuk dalam desa itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, kalau masih teman-teman ingat, ketika kita berbicara tentang politik perdesaan, sebenarnya kita sedang berbicara atau berfokus pada
berbagai macam bentuk-bentuk aktivitas politik yang itu beragam macamnya, dan secara khusus itu terjadi di desa. Nah, maka pada konteks ini teman-teman sekalian, apa yang teman-teman ingat ketika kita berbicara tentang beragam aktivitas politik di desa? Marcella misalnya? Mungkin tatanan strukturisasi dari desa itu sendiri sebagai kalau di kancah nasional ada presiden, menteri, dan lain-lain. Kalau di desa lebih spesifik untuk waktu organisasi daerah. Oke, hal yang paling difokuskan kalau menurut Marcella adalah struktur dalam pemerintahan di desa. Kira-kira teman-teman, kalau kita bicara tentang struktur pemerintahan di desa, begitu, apa aktivitas yang paling teman-teman ketahui ketika kita berbicara tentang birokrasi atau tata kelola pemerintahan di desa? Misalnya proses apa yang sering teman-teman jumpai? Oke, musyawarah di desa. Nah, biasanya kalau musyawarah di desa itu dia melibatkan siapa saja? Oke, ada perangkat desa. Oke, ada perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat. Bagus sekali. Nah, teman-teman sekalian, maka pada konteks ketika kita berbicara tentang fenomena politik perdesaan, kita berbicara proses politik, dan kemudian kita berbicara masalah-masalah masyarakat desa, terutama berkaitan dengan persoalan sosial, persoalan ekonomi, dan berbagai macam persoalan yang lain. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang desa, di situ kita berbicara tentang bagaimana desa dilihat sebagai organisasi kekuasaan yang dia mengelola berbagai macam sumber daya yang ada di desa. Nah, maka rekan-rekan sekalian, di sini kita bisa melihat beberapa contoh, tapi sebelum itu teman-teman, apakah di sini ada yang berasal dari desa? Marcella dari mana? Dari Kepanjen, Desa Mojosari. Oke, Kepanjen, daerah Kabupaten Malang, Desa Mojosari. Ada lagi? Dari mana? Blitar, nama desanya apa? Ponggo. Oke. Yang lain adalah teman-teman dari wilayah kota. Oke, nah teman-teman, ketika Anda berkeliling di Indonesia, penamaan atau istilah tentang desa itu beragam bentuknya. Mungkin bagi orang Kepanjen, orang Blitar, tidak asing dengan istilah kampung, desa, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman keliling di wilayah Indonesia, misalnya di Aceh dan beberapa wilayah-wilayah di luar Jawa, maka istilah atau penamaan tentang desa ini memiliki penamaan-penamaan yang atau istilah yang lain. Di sini ada teman-teman dari Aceh, ada teman-teman dari Bali, dari Sulawesi. Rata-rata masyarakat teman-teman yang ada di mana ini? Jawa. Di Jawa semua, Jabodetabek. Oke. Nah, misalnya bagi teman-teman di Tapanuli, mereka menggunakan istilah huta atau huria. Kemudian kalau teman-teman di Sulawesi, Maluku, mereka juga memiliki beberapa penamaan-penamaan desa, tentang desa. Nah, maka teman-teman sekalian, ini adalah breakdown tentang bagaimana perkembangan desa di Indonesia. Nah, kita bisa melihat bagaimana kehidupan masyarakat di desa itu tidak ujuk-ujuk langsung ada kemarin atau kemarin lusa, tapi melalui proses panjang sejarah adanya masyarakat di tanah Nusantara. Nah, tapi kalau kita melihat dalam konteks organisasi kekuasaan, teman-teman sekalian, masyarakat di tanah Nusantara sampai pada adanya negara berdaulat, ini masyarakat desa berada pada satu tatanan di mana pemerintahan di atasnya itu berganti seiring dengan waktu ke waktu. Misalnya kita melihat bagaimana pada masa era kolonial. Nah, desa pada waktu itu lebih terlihat nuansanya bagaimana desa dianggap sebagai sumber yang dapat atau mampu dieksploitasi oleh pemerintah kolonial pada waktu itu. Sehingga desa pada konteks ini kecenderungan
dianggap sebagai sebuah memiliki komoditas di mana pemerintah kolonial Belanda memobilisir begitu ya masyarakat di desa untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan kelompok atau pemerintahan kolonial. Nah, yang kedua, teman-teman, ketika negara kita sudah menjadi negara berdaulat begitu ya, sebagai negara Republik Indonesia, desa juga dilihat pada waktu itu sebagai sebuah arena politik. Nah, teman-teman ingat bagaimana pada masa-masa ini, masa-masa sebelum dan sesudah awal kemerdekaan, ini menggambarkan bagaimana kehidupan politik itu sangat menggambarkan kondisi-kondisi instabilitas begitu ya, yang melibatkan mobilisasi masyarakat desa yang berada pada arena politik itu sendiri. Tetapi perkembangan itu justru kita lihat pada era Anda saat ini, Anda memiliki gambaran tentang desa, yaitu sebagai masyarakat yang guyup begitu ya, sudah tertata, ada sebuah tatanan dan sebagainya. Nah, maka ini tidak lepas dari bagaimana perkembangan desa dari masa ke masa. Pada waktu itu mengalami masa kolonialisasi, mengalami era sentralisasi, terutama pada pemerintahan Orde Baru, kemudian mengalami yang namanya disebut desentralisasi pasca reformasi ketika semangat demokrasi itu mulai bergaung, dan saat ini desa menjadi wilayah yang otonom. Kalau kita paparkan berkaitan dengan konteks regulasi, kita juga bisa melihat bagaimana semangat menuju arah desa yang otonom itu kita bisa track di dalam beberapa aturan perundang-undangan. Nah, yang terbaru, teman-teman di sini sudah tahu semua undang-undang desa? Oke. Nah, maka teman-teman di sini wajib tahu gitu ya. Dan bisa menggunakan modul dan sumber pembelajaran yang bisa Anda akses di VLM Brun, yang teman-teman nanti bisa akses di situ. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana arah perkembangan itu dari yang tadinya penyeragaman asumsinya adalah menyamaratakan semua desa, baik aktivitas melalui aktivitas administrasi ya, yang terhubung oleh pemerintahan pusat. Nah, semakin ke sini ketika ada undang-undang desa, memberikan ruang yang otonom untuk desa mengelola wilayahnya sendiri. Nah, rekan-rekan sekalian, kenapa ini kemudian menarik untuk dipelajari? Mengingat beberapa poin-poin penting ini menjadi hal-hal atau concern bagi mahasiswa ilmu politik. Yang pertama adalah kita melihat bagaimana sumber daya itu di desa sangat beragam. Sumber daya kita bisa maknai sebagai sebuah daya dan kapasitas yang dimiliki oleh desa, di mana hal-hal itu bisa kita identifikasi baik dari kekayaan alamnya, kekhasan dan kekayaan kultur dan budayanya, yang itu desa memiliki kesempatan, memiliki ruang di mana dia bisa tumbuh dan membangun wilayahnya sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat juga berkaitan dengan dinamika politik yang terjadi di desa. Artinya proses-proses pengambilan keputusan, terutama di desa, itu memiliki kekhasan dan karakter tersendiri. Jadi kalau teman-teman seringkali atau yang dari masyarakat atau dari wilayah desa, teman-teman tidak akan asing dengan kegiatan-kegiatan masyarakat di desa yang memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu secara bersama-sama. Dan teman-teman tentu tidak asing dengan istilah yang disebut sebagai musyawarah mufakat, kemudian pertemuan warga desa, rembuk masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, di sini menggambarkan salah satu kekhasan. Di samping juga tidak menutup kemungkinan konflik itu banyak terjadi di dalam kegiatan atau fenomena aktivitas dinamika politik di desa. Nah, rekan-rekan juga kita sebagai mahasiswa politik tentu juga akan banyak concern pada isu-isu elit di desa yang hari ini kita bisa lihat bagaimana fenomena pemilihan kepala desa,
fenomena pembangunan di desa itu juga tidak bisa dilepaskan dari peran elit di desa. Baik, teman-teman sekalian, pada sesi ini kita akan identifikasi begitu ya, elit atau aktor-aktor yang memiliki posisi strategis di desa, di mana perannya ini sangat menentukan bagaimana arah perkembangan desa ke depan. Kalau menurut Anda, teman-teman sekalian, siapa aktor-aktor yang memiliki peran strategis di desa? Siapa? Ya, silakan angkat tangan. Menurut Anda bisa mengidentifikasi siapa aktor-aktor strategis yang memiliki peran sentral di dalam proses pembangunan di desa? Ya, oke, kepala desa. Jadi pada konteks ini, kepala desa dianggap sebagai orang yang memiliki dan menjalankan ya kekuasaan di desa. Ada lagi? Apakah hanya terbatas kepala desa? Siapa? Oke, perangkat desa dan jajarannya, kemudian? Perwakilan warga. Oke, perwakilan masyarakat di desa. Mungkin sering kita sebut ini sebagai tokoh masyarakat. Baik itu tokoh agama, tokoh adat, dan lain sebagainya. Ada lagi teman-teman? Nah, ini mungkin yang sudah lama adat, cuman mungkin teman-teman yang belum pernah tinggal di desa, ada yang namanya BPD, Badan Permusyawaratan Desa, yang itu berfungsi begitu ya, atau sebagai representasi dari perwakilan masyarakat di desa. Nah, maka pada proses penyelenggaraan pemerintahan di desa, aktor-aktor ini sangat menentukan begitu ya perannya di dalam konstelasi politik di desa. Asumsinya setiap hal yang diproduksi oleh desa, misalnya peraturan desa misalnya, itu tidak serta-merta hanya melibatkan kepala desa saja, tapi juga melibatkan unsur dari BPD, yang itu isinya biasanya perwakilan dari masing-masing dusun yang merepresentasikan dari desa itu sendiri. Nah, dari sini Anda bisa membayangkan bagaimana corak begitu ya, nilai-nilai demokrasi itu diupayakan hidup dan berkembang di dalam proses-proses pengambilan keputusan di desa. Nah, biasanya mereka dipertemukan pada momen musdes. Kita mengenal istilah musyawarah desa untuk mengambil atau sebagai proses pengambilan keputusan. Oke. Nah, tapi teman-teman sekalian, apakah hanya aktor ini saja yang berperan di dalam proses pengambilan keputusan di desa? Atau jangan-jangan ada elemen yang lain di mana dia juga memiliki peran di dalam proses membangun desa, pembangunan desa? Ada yang lain. Siapa, Pak Rufes? Civil society. Oke, kelompok-kelompok masyarakat sipil. Baik itu dari masyarakat desa itu sendiri maupun di luar masyarakat desa. Dan jangan lupa perguruan tinggi, kampus begitu ya, di mana biasanya ada program-program pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan dosen, mahasiswa untuk turut serta membangun kolaborasi dengan masyarakat desa, di mana hasil kajian atau ide-ide segar yang ada di perguruan tinggi itu dapat diadopsi begitu ya di desa. Nah, maka kita mengenal dengan istilah supra desa. Elemen-elemen yang di luar wilayah atau pemerintahan desa. Termasuk juga beberapa asosiasi ekonomi, pengusaha dan sebagainya, di mana desa membuka ruang untuk melakukan kolaborasi terhadap elemen-elemen di luar desa. Nah, maka ini menjadi penting ketika kita berbicara tentang upaya untuk membangun desa dan desa membangun. Nah, rekan-rekan sekalian, kita bisa melihat potret ya, bagaimana karakteristik yang kita bisa lihat dari satu desa dengan desa yang lain. Mengingat antar satu desa dengan desa atau antar satu desa di satu wilayah dengan wilayah yang lain itu berbeda. Nah, misalnya Anda tentu akan menemui nanti
ketika Anda berada dalam kehidupan masyarakat desa, ada desa yang setiap proses pengambilan keputusannya itu didominasi oleh sesepuh misalnya begitu ya. Kadang Anda juga bisa melihat karakter di desa yang lain di mana masyarakat itu cenderung dominan di dalam berpartisipasi mengambil keputusan. Kadang ada sebagian yang menunjukkan corak tradisional di mana sesepuh mengambil peran yang sangat penting, tapi di satu sisi juga melihat bagaimana badan-badan yang misalnya BPD begitu ya, memiliki peran-peran sentral di dalam proses pemerintahan di desa. Maka kita mentipologikan gitu, ada tipologi atau kekhasan dan karakteristik dari masing-masing desa. Oke, ada pertanyaan teman-teman berkaitan dengan beberapa hal yang akan kita lanjutkan? Oke, silakan Parves. Makanya Mas, kan ini kita sebentar lagi kan ada yang KKN. Iya, gitu. iya. Nah mungkin biasanya tuh di desa-desa itu permasalahan tuh spesifikasi itu gimana Mas, permasalahan yang ada di desa gitu. Nah ini satu hal yang menarik teman-teman. Jadi teman-teman akan ada aktivitas turun ke desa begitu ya. Nah tapi sebelum Anda turun, tadi pertanyaan Parves adalah kira-kira persoalan apa yang terjadi atau sering terjadi di desa, terutama berkaitan dengan konteks politik perdesaan. Nah, pada konteks ini teman-teman sekalian, kita bisa melihat beberapa hasil riset ya dari IRE dan Semeru. Dia hasil risetnya menunjukkan bahwa seringkali hasil-hasil pembangunan di desa itu memiliki kecenderungan dinikmati oleh elit desa. Nah, maka pada konteks ini teman-teman sekalian, Anda bisa melihat di mana poin kelemahannya, artinya adalah partisipasi atau kesadaran dari masyarakat untuk turut serta di dalam proses pembangunan itu sangat minim. Nah, di satu sisi juga ada dominasi atas sumber daya yang itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Jadi ketika kita identifikasi beberapa kekayaan yang ada di desa, yang seharusnya idealnya dinikmati oleh masyarakat desa, tetapi hanya dinikmati oleh sebagian. Nah, poin penting apa yang kira-kira nanti bisa Anda rencanakan? Nah, sebagai orang politik, Anda tentu bisa membawa program-program pendidikan politik bagi masyarakat desa, terutama kelompok-kelompok rentan misalnya ya. Nah, mungkin masyarakat yang rentan pada konteks ini, kelompok perempuan, kelompok minoritas, kemudian masyarakat disabilitas dan sebagainya. Nah, sehingga Anda bisa mengangkat isu-isu inklusif dalam kehidupan masyarakat desa. Nah, ini Parves salah satu persoalan ketika kita melihat beberapa kajian dan beberapa tantangan sebenarnya sangat banyak Parves, baik itu berkaitan dengan kultur patronase yang ada di desa begitu ya. Kemudian berbicara tentang badan usaha milik desa yang mungkin ya pengelolaannya butuh yang namanya kolaborasi lagi bagi pihak-pihak yang lain untuk lebih meningkatkan aktivitas produksi di desa misalnya, dan berbagai macam persoalan-persoalan yang tadi kita bahas. Begitu Parves, apakah menjawab? Oke. Nah, ini teman-teman sekalian beberapa hal yang nanti bisa Anda lihat bagaimana inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu sangat dibutuhkan. Di mana kita bisa melihat contoh-contoh begitu ya keberhasilan pemerintahan di desa di dalam mengakselerasi tata kelola pemerintahan di desa itu sendiri. Oke, baik teman-teman sekalian, itu adalah pemaparan materi pada hari ini. Teman-teman sekalian, jangan lupa Anda mengakses Brun UB. Di situ ada penjelasan tentang asesmen penugasan individu. Nah, di sana saya sudah sertakan buku bacaan. Nah, nanti silakan teman-teman baca dan menyusun laporan bacaan. Terima kasih teman-teman sekalian. Segera diselesaikan tugasnya dan nanti kita akan bahas materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.